Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyambung pembelajaran ilmu tajwid tentang sifat huruf syiddah dan rokhwah. Sifat huruf itu sebagai pengulangan atau review dari pembelajaran sebelumnya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yang kemarin atau pada video pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan adalah mengenai sifat hamas yang mana lawannya adalah jahar. Nah, ketika menyuarakan hamas maka harus ada nafas yang keluar bersamaan dengan keluarnya makhraj huruf tersebut. Kebalikannya, jahar maka nafas tidak boleh mengalir, akan tetapi tertahan. Nah, pelajaran akan kita lanjutkan kepada syiddah yang lawannya adalah rokhawah, dan diantara syiddah dan rokhawah ini nanti ada huruf tawassut atau huruf bainiyah. Lebih lanjut akan dijelaskan pada materi video kali ini, insya Allah. Kemudian nanti yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang isti'alah, yang lawannya adalah istifal, itbaq yang lawannya adalah infitah, dan izlaq yang lawannya adalah ismat. Mari kita fokus pada hari ini yaitu syiddah yang lawannya adalah rokhawah. Perhatikan baik-baik. Kita sudah mengetahui bahwa yang kita pelajari adalah mengenai sifat huruf berlawanan, yaitu syiddah dan rokhawah. Apa itu syiddah? Syiddah artinya tertahannya suara ketika mengucapkan suatu huruf, ya. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah ini suara harus tertahan. Perbedaan dengan yang kemarin pada jahar, tertahannya nafas, tertahannya aliran udara atau nafas. Nah, pada syiddah maka yang tertahan adalah suara, bukan nafas. Ada berapa huruf syiddah? Huruf syiddah jumlahnya ada 8 dari 29 huruf hijaiyah. Apa saja hurufnya? Huruf-hurufnya yaitu huruf ta, kaf, ba, ta, qaf, dal, jim, dan hamzah. Ya. Atau boleh juga diambil akronimnya sebagai ajidu, khotin, bakat. Ajidu, khotin, bakat. Contohnya dalam kata, misalnya farghab, farghab. Di mana letak syiddah? Letak syiddah pada huruf ba. Jika kita perhatikan maka ba yang sukun adalah merupakan huruf syiddah. Karena huruf syiddah maka otomatis ia harus tertahan. Karena ia harus tertahan maka mengucapkannya sebagai farghab, farghab. Demikian. Contoh lain adalah pada kata taqahhar. Taqahhar. Ya, huruf qaf adalah huruf syiddah. Maka ketika mengucapkan pun suara harus ditahan terlebih dahulu. Tak ditahan. Adapun ketika timbul taqqa, maka pantulan yang keluar setelah kita menahan huruf qaf termasuk dalam salah satu sifat tak berlawanan yang akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Baiklah, kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai masih tentang syiddah dan rokhawah, kali ini tentang sifat huruf rokhawah. Apakah artinya rokhawah? Rokhawah artinya suara yang mengalir saat mengucapkan suatu huruf. Nah, perbedaannya dengan hamas, kalau pada hamas yang mengalir adalah nafas, tetapi pada rokhawah yang mengalir, ini mengalir maksudnya adalah suara. Ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 16. 16 di antara 29 huruf hijaiyah. Yang tadi hurufnya syiddah ada 8. Berarti 16 ditambah 8, 24 huruf. Berarti masih ada 5 huruf yang bukan termasuk syiddah, juga bukan termasuk rokhawah. Sekarang kita takhsiskan pembahasan pada rokhawah. 16 huruf itu apa saja? 16 huruf tersebut diantara lain adalah huruf kha, dzal, ghain, ha, ta, dha, fa, dad, shin, waw, shad, zai, ya, sin, dan ha.
Contohnya dalam kata, misalnya pada kata atau kalimat fayaskharuna, fayaskharuna, fayaskharuna. Dan pada kata tashkuruna, tashkuruna. Jadi yang keluar adalah suara. Ya. Kemudian kita akan melanjutkan pada sifat di antara keduanya, yaitu di antara sifat syiddah dan rokhwah ada namanya sifat bainiyah dan atau disebut juga sifat tawasud. Jadi bisa disebut sebagai sifat bainiyah, bisa juga disebut sebagai sifat tawasud. Nah, baini atau tawasud adalah sifat huruf yang berada di pertengahan, ya, karena adanya di pertengahan, tengah-tengah, maka disebut baini, ya, dan diantaranya maksudnya berada di pertengahan antara sifat syiddah dan rokhawah. Definisi bainiyah atau tawasud itu sendiri artinya mengalirnya sedikit suara dari makhraj saat mengucapkan huruf tersebut. Saya mohon maaf apabila banyak typo di sini. Maksudnya adalah bainiyah artinya adalah mengalirnya sedikit suara dari makhraj saat mengucapkan huruf tersebut. Jadi tidak benar-benar terkatup atau tertahan dan tidak juga keluar, melainkan diantaranya sedikit tertahan dan sedikit keluar. Apa yang sedikit tertahan dan sedikit keluar adalah suaranya. Nah, huruf tawasud itu ada 5. Apa saja hurufnya? Hurufnya itu adalah lam, nun, ain, mim, dan ro atau terkumpul dalam kalimat lin umar. Lin umar. Contohnya misalnya pada kalimat yamkuruna. Ketika kita mengucapkan mim, maka tidak usah terlalu rapat, tidak juga dikeluarkan, tetapi berada di tengah-tengahnya. Yamkuruna. Begitu juga saat mengucapkan alhamdu dan lain sebagainya. Itulah saja kiranya pembahasan pada hari ini, yaitu mengenai sifat huruf syiddah dan rokhwah serta huruf bainiyah. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai penuntut ilmu yang selalu istiqomah sehingga menempatkan kita di dalam jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.